selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama Teacher Ika di Sentra Persiapan. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai huruf dan angka. Nah, teman-teman, sebelum kita mengikuti kegiatan, yuk kita mau berdoa dulu. Close your eyes. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Tuhan Yesus, berkati kegiatan kami hari ini dari awal hingga akhir nanti. Biarlah kuasa-Mu yang selalu menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, pilar kita masih tetap dengan tanggung jawab. Diambil dari Matius 25 ayat 21. Yuk kita akan membacakan firman-Nya ya teman-teman. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, masih ingat kan kemarin teacher sudah menyampaikan tentang tanggung jawab. Nah teman-teman, semakin kita besar, semakin kita dewasa, tanggung jawab itu akan semakin bertambah ya teman-teman. Kalau teman-teman masih kecil, tanggung jawabnya hanya belajar. Nah ya kan, kalau nanti sudah dewasa, wah ditambah lagi tanggung jawabnya. Belajar, lalu melakukan tugas ya teman-teman ya. Lalu mungkin Papa Mama sudah memberikan tanggung jawab nanti kepada teman-teman untuk menyelesaikan kegiatan di rumah ya teman-teman. Semakin dewasa kita semakin bertambah ya tanggung jawabnya. Nanti kalau sudah seperti Teacher Ika, tanggung jawabnya lebih besar lagi, yaitu di sekolah, lalu di rumah ya teman-teman ya. Banyak tugas. Nah, nanti di lingkungan masyarakat juga ada tanggung jawabnya juga. Nah, itu salah satunya ya teman-teman tentang tanggung jawab. Untuk kali ini di Sentra Persiapan, teman-teman juga akan belajar cara merawat telinga. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab teman-teman ya. Iya, karena kita sudah diberikan tubuh yang sehat, diberikan anggota tubuh yang lengkap oleh Tuhan ya. Sebab itu kita juga wajib untuk menjaga dan merawatnya. Nah, dengan telinga, bagaimana cara kita untuk merawat telinga? Nah, teman-teman nanti kita akan belajar cara merawat telinga kita ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dibersihkan. Ini juga daun telinganya juga ya teman-teman, supaya tidak hitam-hitam ya teman-teman. Nanti dibersihkan menggunakan tisu ya, menggunakan tisu atau menggunakan nanti tisunya dikasih minyak kayu putih, nanti dibersihkan ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman membersihkan telinga, teman-teman harus bilang dulu sama papa mama ya, supaya tidak salah. Karena apa? Karena di dalam telinga ini kita ada gendang telinganya teman-teman. Kalau kita nanti salah malah sakit telinganya ya. Nah kalau misalkan ada sesuatu yang loh kok telingaku jadi sakit, teman-teman harus bilang ke mama ya. Iya, jangan diam saja. Kalau diam saja nanti malah infeksi atau apa, nanti malah berbahaya ya teman-teman. Nah kalau teman-teman merasakan ada yang sakit atau ada yang tidak enak dengan telinganya, teman-teman boleh bilang sama mama ya. Oke, nah hari ini di Sentra Persiapan kita akan belajar mengenai huruf T ya. Berkenaan dengan telinga, kita akan belajar dengan huruf berawalan T. Untuk TKA nanti teman-teman mencari huruf apa saja ya yang depannya itu huruf T. Seperti ini teacher sudah mencontohkan. Apa ya teman-teman? Bisa ada yang tahu? Iya, ini teacher mencontohkan topi. Nah, nanti teman-teman cari lagi
Ini teacher menuliskan topi. Nanti teman-teman menuliskannya di buku huruf ya, topi. Lalu apalagi? Teko itu juga boleh. Nanti teman-teman mencari sekitar rumah apalagi ya yang hurufnya T depannya. Nah, nanti teman-teman tanya mama, kalau enggak tahu ya, nanti dituliskan di buku huruf. Untuk kakak TKB juga sama, tapi kalau kakak TKB mencarinya lebih banyak lagi ya. Kalau TKA itu hanya sekitar rumah. Kalau TKB mungkin teman-teman boleh menambahkan nama-nama bunga, nama-nama buah, atau nama-nama benda ya teman-teman ya. Jadi lebih banyak lagi. Nah, lalu kegiatan hari ini di buku huruf, teman-teman juga hari ini kita mau belajar mengukur dengan penggaris ya teman-teman. Seperti ini, Teacher Ika punya buku. Nah, bukunya diukur dari ujung sini, ujung kiri ke ujung kanan. Berapa ya ini ukurannya? Oh, 20 cm panjangnya. Nanti teman-teman catat buku 20 cm ya teman-teman. Lalu apalagi ya? Ini Teacher Ika punya penghapus. Penghapusnya berapa ya? Diukur lagi pakai penggaris. Oh, cuma 12 cm. Nanti teman-teman penghapus 12 cm ya teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu ada lagi. Nah, ini tugasnya untuk orang tua ya. Hari ini berkenaan dengan telinga juga. Teacher mengharapkan papa atau mama bisa menceritakan sebuah cerita untuk anak-anak. Mungkin papa mama punya buku, nanti boleh disampaikan ke anak-anak. Ini jadi orang tua mendongeng untuk anak, bercerita untuk anak. Kenapa teacher mengharapkan seperti itu? Karena dengan membaca buku untuk anak-anak merupakan satu cara yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak ini, untuk menstimulasi otak anak ya Bapak Ibu. Jadi dengan kita membacakan cerita kepada anak, itu akan meningkatkan perkembangan kemampuan berbahasa anak 7 kali lebih efektif ya daripada anak-anak menonton. Nah, kalau anak-anak hanya menonton saja, melihat saja, mungkin sekarang lebih ke gadget ya, atau lebih ke TV atau yang lain istilahnya gitu. Dengan kita membacakan buku cerita itu akan meningkatkan lebih banyak loh Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap orang tua bisa menstimulasi anak untuk belajar mendengarkan cerita ya. Dan tidak lupa ini juga satu cara supaya anak lebih mengingat lagi cerita kita, yaitu dengan mengajak anak untuk mengingat apa yang sudah diceritakan tadi ya Bapak Ibu. Ini ada buku mungkin Bapak Ibu punya buku cerita tentang keong mas atau timun mas, atau buku mengenai ini buku tentang suatu perdesaan atau di apa gitu ya. Nanti teman-teman menceritakan kembali, oh tadi itu di desa itu ketemu apa saja tadi. Jadi kita mensimulasi anak supaya anak dapat mengingat, oh tadi mama bilang kalau tadi di peternakan tadi petaninya punya hewan apa saja. Nanti anak bisa menyebutkan, oh nama pak petaninya tadi siapa. Nah seperti itu. Lalu ini juga boleh seperti ini, bukunya juga enggak apa-apa, atau mama punya buku yang lain monggo. Nanti pokoknya intinya mama menceritakan kepada anak, lalu anak
dapat menceritakan kembali tentang buku yang sudah diceritakan Mama tadi. Oke, Ma. Nanti dalam bentuk foto saja enggak apa-apa. Misalkan kegiatan Mama bercerita dengan anak, nanti difotokan. Ya, Mah ya. Atau kalau misalkan mau video juga enggak apa-apa. Jadi ada interaksi anak dengan orang tua di saat bercerita tadi. Oke, teacher tunggu kegiatan hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.